Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Nah, pada chapter terbaru kali ini berakhir hampir sama ya dengan spoiler minggu lalu, yaitu tak kalah Lu Xie terpojok dan pada akhirnya ia pun menggunakan kartu trufnya, yaitu dengan cara menggunakan bentuk jiwanya untuk melawan para gadis dan formasinya. Melihat hal tersebut, Zovan pun menjadi semakin cemas. Ia tahu apa tujuan dari Lu Xie, yaitu sekuat apapun pertahanan melawan, tapi jika serangan dari musuh begitu kuat, itu pasti pada akhirnya akan menghancurkan pertahanan. Dan tanpa ragu, Lu Xie pun mulai melemparkan serangannya. Pertama, seperti sebuah asap beracun, disusul dengan racun-racun lainnya. Tentu saja, para gadis harus lebih serius untuk bisa menghentikan serangan milik Lu Xie saat ini. Jadi, ketiga gadis pun menyalurkan seluruh kekuatannya kepada Chu Qingcheng untuk bisa memberikan serangan ataupun pertahanan balasan. Yang sayangnya, Lu Xie sudah membaca trik mereka. Jadi Lu Xie pun tidak berniat untuk menyerang Chu Qingcheng, melainkan menyerang ketiga rekan-rekannya. Bahkan asap beracun yang mengelilingi mereka ternyata bukan hanya sekedar asap, itu adalah jaring laba-laba kecil. Lalu Lu Xie pun membuat ledakan jiwa menggunakan jaring laba-laba tersebut. Sebuah ledakan besar pun tercipta. Para penonton nampak sangat antusias dengan pertunjukan yang diperlihatkan oleh Lu Xie. Tentu saja awalnya Lu Xie mengira jika ia akan menang, tapi ternyata dari kepulan asap ledakan terlihat sebuah kilatan cahaya dan langsung menembus pertahanan Lu Xie. Ya, ternyata itu adalah Chu Qingcheng dan pedangnya telah menggapai leher Lu Xie. Ya, memang benar ketiga saudarinya terkena racun dan bahkan sampai memuntahkan darah. Tapi semua itu nampaknya adalah bentuk pengorbanan terakhir untuk memberikan perlawanan dengan cara memperkuat Chu Qingcheng. Ya, kala itu nampaknya Chu Qingcheng sudah bisa bertarung melawan ahli tahap eternal. Nah, nampaknya tidak hanya Lu Xie saja yang terkejut. Para penonton dari sekte peringkat atas juga sama terkejutnya. Begitu juga dengan naga ganda yang diagungkan. Sepertinya sebagian besar dari penonton tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Nah, karena Chu Qingcheng memiliki tubuh roh kosong dan formasi yang mereka gunakan membutuhkan 4 bentuk roh jiwa, Chu Qingcheng pun menyerap atau mengambil 3 bentuk tubuh roh jiwa milik rekan-rekannya. Jadi, formasi yang mereka gunakan kini berpindah hanya kepada Chu Qingcheng seorang. Walaupun ketiganya tumbang, tapi Chu Qingcheng telah mendapatkan kekuatan dari 4 orang. Itulah kenapa ia menjadi kuat berkali-kali lipat. Lu Xie yang menyadari hal tersebut akhirnya sadar bahwa ternyata ada monster lainnya di dunia ini. Chu Qingcheng merasa jika dirinya menang dan walaupun Lu Xie telah melukai saudarinya, tapi karena Lu Xie adalah orang dari Zovan, ia pun mengampuninya. Penatua yang nampaknya sangat kesal dengan situasi yang telah terjadi, karena kalau begitu artinya pada pertempuran kali ini mereka kalah telak. Zovan sama sekali tidak peduli dengan hal tersebut. Sepertinya ini adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh sekte mistik surgawi. Satu-satunya cara agar mereka bisa mendapatkan poin adalah dengan cara bertarung menggunakan formasi melawan musuh yang belum mencapai ranah eternal. Karena jika formasi tersebut melawan 4 ahli tahap eternal, semuanya akan sia-sia. Rencana yang begitu cerdik. Zovan bahkan begitu kagum
yakin dengan rencana tersebut, tapi tidak dengan Penatuayang karena mereka sangat menghargai seluruh poin yang ada. Zovan berkata, bukankah kita hanya perlu membalasnya saat pertarungan tim? Lalu Penatuayang pun menjelaskan bahwa poin yang didapatkan dari pertarungan individu dan pertarungan tim adalah berbeda. Setelahnya, juri pun menganggap kemenangan berada di pihak Sekte Mistik Surgawi. Chu Qingcheng pun menarik pedangnya dan saat akan kembali kepada rekan-rekannya, Lu Xie yang begitu kesal pun menyerangnya dari belakang. Ya, Chu Qingcheng pun terluka karena serangan tersebut. Juri bahkan sampai memusuhi Lu Xie. Lalu ia bertanya, bukankah sudah kukatakan pemenangnya adalah Sekte Mistik Surgawi? Lu Xie masih tidak terima. Ia berkata, tapi aku masih bisa bertarung. Dan juri kembali menjelaskan untuk apa melanjutkan pertarungan jika sampai berlanjut yang hanya adalah kematian. Jadi, kenapa kau begitu marah? Dan Zovan yang dari awal menonton pun akhirnya turun tangan. Ia pun berkata, bukankah itu sudah pasti? Ya, Lu Xie masih belum dikalahkan ataupun belum mati. Jadi, ia menganggap bahwa keputusan dari juri sangatlah sembrono. Dan ia juga menasihati Chu Qingcheng juga rekan-rekannya bahwa ini adalah kompetisi naga ganda. Saat mereka bertemu, mereka adalah lawan. Memberikan belas kasihan mungkin berarti kematian pada pihak yang memberikannya. Jadi Zovan meminta agar ia lebih bijak karena bisa saja dengan rasa iba tersebut malah berakhir sangat menyedihkan bagi pihak mereka. Tapi karena juri sudah memutuskan, mereka pun pada akhirnya menerima hal tersebut. Tapi tidak ada kesempatan kedua. Jika hal yang sama terjadi, mungkin yang tersisa hanyalah kepedihan bagi pihak yang begitu sembrono. Zovan pun meninggalkan Chu Qingcheng dan juga meminta Lu Xie untuk turun. Ya, walaupun Zovan mengatakan hal tersebut dengan mulutnya sendiri, tapi nampaknya Zovan juga begitu kesal dengan situasi yang telah terjadi. Adapun orang-orang dari Sekte Mistik Surgawi beserta penatua mereka mulai memaki Zovan dan juga anggota Sekte Demonic Scheme. Bagaimana bisa mereka tidak tahu untung padahal sudah diberikan kesempatan untuk menyerah tapi malah menyerang dari belakang. Ya, intinya mereka sangat tidak menyukai apa yang dikatakan Zovan dan apa yang dilakukan oleh anggota Sekte Demonic Scheme. Tapi pada akhirnya pertarungan pun berakhir dengan kemenangan dari Sekte Mistik Surgawi. Selanjutnya, Yuling lah yang maju. Lawannya adalah seorang pria dari Sekte Mistik Surgawi. Dan tidak butuh lama bagi Yuling untuk mengalahkan lawannya karena begitu lemah. Dan giliran selanjutnya adalah Kuilang. Nah, saat mengetahui jika lawan selanjutnya adalah Kuilang, Penatua Yun dari Sekte Mistik Surgawi nampaknya memiliki sebuah rencana. Yang menjadi lawan adalah tuan muda mereka. Lalu, Penatua Yun pun membisikkan sebuah rencana dan meminta tuan muda untuk menggunakan pedang milik Chu Qingcheng saat berhadapan dengan Kuilang. Nampaknya tuan muda sangat menyukai rencana tersebut. Di atas panggung awalnya, Kuilang nampak sangat percaya diri. Ia bahkan sampai mengejek tuan muda dari Sekte Mistik Surgawi karena dianggap sebagai tuan muda yang cacat. Ya, bahkan para penonton ikut tertawa. Tapi Tuan muda Xuan sama sekali tidak terganggu dengan ejekan tersebut karena yang akan mereka lakukan adalah bertarung, bukan saling mengejek. Ia pun memperlihatkan pedang milik Chu Qingcheng dan sepertinya menyiratkan sesuatu kepada lawannya. Dan pada akhirnya Kuilang yang awalnya begitu percaya diri entah bagaimana memutuskan untuk menyerah. Para penonton dibuat terkejut dengan keputusan dari Kuilang. Bagaimana bisa ahli ranah eternal menyerah melawan seorang tuan muda yang cacat? Ia pun menuruni panggung dengan wajah penuh penyesalan. Tapi yang paling kesal di antara itu semua tentu saja adalah Penatuayang. Bagaimana bisa
Qilang menyerah bahkan sebelum bertarung. Berbagai macam pertanyaan juga ada di kepala anggota sekte Demonic Scheme lainnya, tidak terkecuali Zofan. Ia bahkan tidak tahu alasan kenapa Qilang menyerah begitu saja. Jadi Zofan pun meminta Qilang untuk menjelaskannya. Jika tidak ada penjelasan yang mumpuni, Zofan akan menghukum Qilang sesuai dengan aturan sekte karena Zofan memegang token milik pimpinan sekte. Nah, pada akhirnya Qilang pun menjelaskan alasannya kepada Zofan dan entah kenapa Zofan pun nampaknya memaklumi alasan tersebut, jadi tidak ada hukuman bagi Qilang. Sejujurnya, anggota lainnya masih penasaran dengan alasan yang disebutkan Qilang. Bahkan anaknya sendiri bertanya kenapa ayahnya menyerah begitu saja. Lalu Qilang pun menjelaskan, bahkan jika kau yang ada di sana, aku yakin kau akan mengambil keputusan yang sama. Nampaknya para penatua dan juga beberapa murid masih tidak setuju dengan tindakan Qilang, apalagi ia tidak jadi diberikan hukuman. Mendengar hal tersebut, Zofan kembali mengeluarkan token pimpinan sekte yang mana keputusannya adalah keputusan sekte yang tidak bisa diganggu-gugat. Pertarungan keseluruhan pun berakhir dengan poin 4 untuk Demonic Scheme dan 8 untuk sekte mistik surgawi. Ya, sekte Demonic Scheme kalah total dalam pertarungan babak ini, dan karena sudah tidak ada lagi yang akan mereka lakukan, Zofan pun membawa seluruh anggotanya untuk kembali ke asrama, dan hanya Penatua yang masih tidak terima akan kekalahan tersebut. Di sisi lain, sebenarnya Shuiroha dan juga anak-anak dari sekte mistik surgawi masih penasaran kenapa Tuan Muda bisa menang tanpa bertarung. Lalu Tuan Muda hanya tertawa dan berkata bahwa itu adalah rahasia yang hanya akan diketahui oleh dirinya dan juga Penatua. Kembali lagi ke penginapan sekte Demonic Scheme, Lu Xie berkata kepada Bai Lian dan juga Qi Changlong jika pertarungannya diulang, ia yakin bisa menghancurkan formasi tersebut dan mengalahkan mereka semua. Ya, Bai Lian dan juga Qi Changlong menganggap jika perkataan Lu Xie hanyalah omong kosong, karena jika pertarungan diulang, yang tersisa mungkin hanyalah kematian. Dan di tengah-tengah perbincangan tersebut, Zofan pun masuk lalu menghajar Lu Xie, yang itu membuat setiap orang nampak terkejut. Ya, Zofan terlihat begitu murka. Ia pun berkata kepada Lu Xie, di mana penawar racunnya? Nah, awalnya Lu Xie mengira segala sesuatunya telah berakhir saat Zofan membatunya di atas panggung. Ternyata itu hanyalah sebuah sandiwara kecil untuk mempertahankan posisi sekte. Tapi sebenarnya Zofan masih mempedulikan Chu Qingcheng. Kemarahan Zofan sama sekali tidak ada yang berani menghentikannya. Tentu saja awalnya Lu Xie membela diri karena menurutnya ia tidak ada melakukan hal yang salah. Semua itu ia lakukan hanya untuk sekte semata. Jadi bagaimana bisa Zofan memperlakukannya sampai sejauh ini? Dan Zofan sama sekali tidak peduli. Ia kembali berkata, mana pil penawarnya? Jika kau tidak memberikan pil tersebut, maka aku akan membunuhmu. Ya, mendengar hal tersebut, Penatua yang pun berniat untuk menghentikan Zofan karena dari sudut pandangnya Zofan sudah terlalu berlebihan. Tapi Zofan sama sekali tidak mempedulikan perkataan tersebut dan bahkan juga memperingati Penatua Yang, karena dari awal ia selalu saja membantah apa yang dikatakan oleh Zofan, dan seluruh otoritas sekte saat ini berada di tangannya. Jika sampai Penatua Yang membantahnya lagi, maka Zofan tidak akan pernah memaafkannya. Lu Xie yang melihat hal tersebut nampak begitu ketakutan. Apalagi saat Lu Xie mengatakan bahwa racunnya tidak mematikan, tapi akan tinggal di tubuh orang yang terkena selama 49 hari, Zofan sama sekali tidak peduli. Kini Zofan benar-benar berniat untuk membunuh Lu Xie hingga pada akhirnya
Lu Xie yang begitu ketakutan pun berkata, "Baiklah, baiklah, aku memiliki penawarnya, aku memiliki penawarnya." Penatua yang begitu syok dengan perkataan Lu Xie. Jika dari awal ia memiliki penawarnya, kenapa malah membuat Zofan menjadi begitu murka dan membuat setiap orang khawatir? Zofan pun menjelaskan bagaimanakah sifat ahli pengguna racun yang hampir keseluruhannya sama. Intinya, jika racun yang mereka gunakan bukan untuk membunuh, pasti itu untuk menyiksa. Dan jika demikian, pasti mereka membawa penawarnya. Setelah mendapatkan penawar dari Lu Xie, Zofan pun meninggalkan ruangan dan ternyata di luar sudah ada orang-orang yang menunggunya. Itu adalah Xie Tiansang dan juga Putri Youning juga Shuang Er. Tapi, Zofan sedikit terkejut dengan kemunculan Xie Tianxiang. Awalnya, Zofan bertanya, apakah Xie Tianxiang juga mewakili Tian Yu? Tapi ternyata tidak. Xie Tianxiang kali ini telah bergabung dengan sekte peringkat tengah, yaitu Sekte Dewa Pedang. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.